Allah, nikmat ya kita tinggal di bumi Allah yang insya Allah sebetulnya bersih, asal jangan dikotorin. Tapi kan ternyata perlu pahlawan-pahlawan hebat nih, orang luar biasa yang mau rela untuk mengurus. Kita setiap hari pasti membuat sampah ya. Kalau nggak ada mereka, mungkin udah jadi gunung sampah ini satu planet bumi ini. Tapi ada orang-orang yang mau untuk mengelolanya. Dan ini bintang tamu Koko ini Masya Allah sudah 7 tahun mengelola sampah, udah paham banget. Tapi bedanya sekarang juga jadi konten kreator yang mengedukasi orang-orang untuk supaya gimana caranya menindaklanjuti sampah-sampah mereka ya. Kita langsung ajak ngobrol beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Iya, Mas Tegar, nggih, Masya Allah. Terima kasih mau diizinin ngobrol bareng di sini. Saya izin tanya-tanya ya. Oke. Jadi tadi benar sudah 7 tahun mengelola sampah? Iya, betul. Berarti awalnya 2018. dari 2018. Kenapa mau waktu itu untuk mulai mengurusi sampah? Awalnya kayak gimana? Jadi pertama saya sendiri memang suka tentang lingkungan hidup sejak Masya sejak Allah. zaman saya sekolah. Heeh. Dan kedua, jujur saya juga prihatin ya terhadap pengelolaan sampah kita yang Indonesia, negara kita salah satu negara paling banyak membuang sampah ternyata. Peringkat 5 di dunia. 5 Dan dari jumlah sampahnya. ya bisa cek di Google ya teman-teman. Indonesia juga kalau tidak salah itu peringkat ketiga negara paling banyak membuang sampah ke lautan. Oke. Dan Indonesia juga negara kalau nggak salah ranking 2 di dunia yang paling sering membuang sampah makanan, sisa makanan, food waste. Jadi di saat sebagian rakyat kita nyari makan aja susah, nyari sesuap nasi aja susah, tapi faktanya ternyata Indonesia salah satu negara yang paling banyak membuang sampah, kalau nggak salah peringkat 2 di dunia. Nah dari fakta-fakta itulah jujur saya juga sangat gregetan ya, gregetan pengen beraksi nyata gitulah. Dan ketika penduduk kita semakin bertambah kan otomatis sampah semakin bertambah ya. Tapi sayangnya tata kelola sampah kita, kesadaran masyarakat kita itu sudah puluhan tahun nggak ada perubahan signifikan ya. Jadi itu mungkin motivasi utama saya. Mulainya berarti dari serumah dulu atau sekampung dulu? Jadi dulu ceritanya saya itu tingkat desa dulu, skala desa. Satu desa. Iya, jadi kebetulan di kampung halaman saya di Banyumas, Jawa Tengah ya. Iya. Itu ada program, jadi setiap desa dianjurkan untuk membuat kelompok swadaya masyarakat dulu. Yang khusus untuk mengurusi? Iya, khusus untuk mengurusi sampah. Nah, kebetulan di desa saya sama kakak saya yang terjun ke situ. Yang kebagian peran itu. Sama 2 sahabat saya lah. Itu di 2018 tuh? Iya, betul. Itu awal mula paling kita ngelola sampah 20-an rumah itu. 20-an rumah. Satu RT dulu. Awal banget dulu itu. Dapat ilmunya itu waktu itu ada yang ngajarin dulu atau dari mana untuk supaya ini tuh sampah tuh harus diapain gitu? Hampir semua otodidak ya, kita belajar sendiri. Nah, kita dari internet segala macam, kita juga sempat survei ke beberapa daerah ya yang sudah dulu menjalankan pengolahan sampah. Lebih baik ya. Dan gitu. Sekarang alhamdulillah tadi kau sempat cari lihat videonya udah sampai ada alat-alatnya ya, dari yang dulu masih se-RT mungkin ya, diangkutin sendiri sampai akhirnya sekarang sudah Masya Allah sebesar itu. Nah, saya yang jadi pertanyaan karena belum pernah ngelihat ya. Jadi sebetulnya sampah itu diapain dari akhirnya yang udah tertimbun sampai istilahnya tadi jadi duit, itu gimana diapain? Oke, jadi kebetulan di tempat kita sampah yang kita olah itu 60% sampah organik. Organik sampah, itu berarti terutama sisa makanan ya. Sisa makanan. Ya, jadi kayak kulit pisang gitu-gitu ya. Iya, betul. Itu komposisi terbesar 60% lebih. Nah, kalau di tempat kita itu sampah organik kita gunakan untuk pakan larva BSF. Mungkin larva itu belatung gitu? Iya, betul. Tapi belatung ini, larva BSF ini beda ya. Beda dengan belatung yang kita lihat di di kotoran gitu-gitu ya. Kalau larva black soldier fly ini dia tidak
menyebarkan penyakit, dia mengurainya jauh lebih cepat. Dan sampai saat ini kita banyak cari metode ya paling efisien, paling efektif untuk sampah organik itu pakai larva BSF atau maggot. Diapain si larvanya itu? Dia ujuk-ujuk ada di situ atau dengan sengaja kita taruh sebagian tadi larva tersebut sampai akhirnya dia makanin semua sampah itu? Jadi sampah organik kita untuk pakan si maggot itu kita budidayakan sebenarnya. Jadi kita emang udah ada nih di budidaya. Iya, si maggotnya dibudidayakan, kita bikin siklusnya, kita ada pembibitannya, ada siklusnya. Itu kan si maggot ini kan kalau udah tua dia jadi lalat ya. Nah itu lalat itu bertelur lalu jadi larva lagi. Siklusnya kan seperti itu. Nah itu kita budidayakan. Insya Allah. Jadi emang sengaja ya. Jadi Allah udah nyiptain alam yang memang gimana caranya sampah itu akan ada. Tapi Allah juga nyiptain makhluk yang memang makanannya itu ya. Betul. Sampah. Dan Masya Allah, ini pemirsa kok makin penasaran ya. Ini gimana cara membudidayakannya sampai akhirnya itu sampahnya itu diapain sama mereka. Terus kan akhirnya ujung-ujungnya mereka jadi lalat. Nah ini gimana cara ngurus lalatnya juga. Maka jangan kemana-mana. Tetap di program selalu ada hikmah. Jangan kemana-mana. Iya, sekilonya segitu. Iya. Sehari berapa ton sampah atau sebulan berapa ton sampah? Kalau untuk sampahnya yang kita kelola, set kita yang paling besar di Bogor itu kapasitas 60 ton per hari. 60 ton per hari. Iya.